Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke, baik teman-teman, hari ini tanggal 18 Februari 2025 ya, seperti tadi. Tapi ini adalah end of day, di mana pagi tadi saya udah bahas juga video, adakah potensi saham di sektor ini. Buat teman-teman yang belum lihat, silakan lihat dulu, cukup menarik bagaimana saya menjelaskan, saya menganalisa sektor yang sebelumnya menjadi sektor yang sering saya masukkan ke watchlist saya, dan sektor itu udah turun dalam, sudah mulai ada rebound seperti itu. Bagi yang belum, silakan dicek dulu. Nah teman-teman, saya seperti yang saya sampaikan, saya sudah mulai cukup aktif saat ini karena kesibukan di siang hari sudah jauh berkurang dari 6 bulan sebelumnya, dan harapan saya bisa membuat video untuk teman-teman semuanya ya. Dan sekaligus ini adalah untuk diri saya supaya saya tetap tajam di market. Ya, karena kalau saya nggak bikin video, saya nggak memantau malamnya hari, tidak memonitor saham-saham tersebut, saya kadang miss. Baik, sebelum masuk materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwasanya saya Surya MS tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Baik teman-teman, masih bisakah kita cuan di market saham ya? Di kesempatan kali ini beberapa saham pantauan akan saya bahas untuk teman-teman semuanya. Baik, kita akan langsung masuk ke bahasan saja. Teman-teman, seperti biasa kita cek dulu marketnya. Indeksnya, ya ISG-nya sudah sekitar 5 hari bursa ya, bukan 5 hari. Bukan 5 hari biasa, tapi 5 hari bursa sudah mulai ada perlawanan. Dan ini di weekly-nya, teman-teman bisa ngelihat. Saya cek dulu. Ini masih catatan lama saya ya di saham. Di saham betul. Ini masih catatan lama saya, bahwasanya dari titik terendahnya di sini ya. Ini kita update dulu untuk ini. Ini kita hapus dulu biar nggak mengganggu. Nah, ini adalah, sorry saya pause dulu sebentar. Ya, kalau teman-teman yang mungkin belum ngikutin saya sebelumnya, saya sampaikan dulu bahwa saya punya peta besar untuk pergerakan dari ISG ya, di mana ini adalah sekitar COVID 2020 ya. Ini adalah swing low-nya, dan kemudian swing high-nya adalah IHSG pas 7.900 tadi. Ini di dalam weekly teman-teman ya. Jadi di dalam pergerakan ini, di dalam pergerakan IHSG ini, dalam kenaikannya ya, sampai dari swing low di sini, biru yang di hijau yang di sini sampai di atas, dia mengalami koreksi support pertama. Ya, support pertama jebol. Nah, seharusnya ke support kedua. Namun demikian ternyata untuk IHSG weekly-nya support keduanya tidak jebol ya. Jadi ini weekly 2 minggu ini IHSG udah 3 minggu ini sebenarnya IHSG udah jebol 6964. Namun demikian minggu pertama masih kuat turunnya, minggu kedua ada Marubozu, dan hari ini minggu ketiga walaupun belum sampai closing ini sudah mulai naik lagi. 3 minggu lalu jebol MA 200 untuk weekly. Nah ini sebenarnya cukup ngeri juga ya, jebol MA 200 weekly. Namun ternyata 1 minggu berikutnya atau 2 minggu setelah dia jebol itu, dia ada Marubozu, baru kemudian dilanjutkan minggu ini. Pas untuk minggu ini dia closingnya di sekitar 6.900-an ya, kurang sedikit kalau di closing hari ini. Ini menandakan bahwa secara peta pergerakan dari IHSG sebenarnya cukup menarik. Koreksinya kemarin itu tidak sempat jebol di 38,2 retracement. Artinya apa? Artinya support kedua tidak jebol dalam tren panjang sejak COVID.
sebenarnya ini adalah satu pertanda bahwa IHSG-nya masih cukup kuat. Nah, ini teman-teman biar nggak bingung, tarikannya akan saya awali dari COVID. Nah, jadi ini ya. Jadi ini karena memang saking panjangnya naik ya sampai ke 7910 itu di September 2024. Memang sepertinya di tahun lalu IHSG-nya naik duluan sehingga di akhir tidak ada yang namanya window dressing seperti itu. Malah koreksinya tembus EMA 200 dan tidak sampai tembus 38,2 retracement atau support kedua. Itu secara tren IHSG-nya masih oke. Ya, tetapi kalau teman-teman lihat per daily chart-nya tentu kurang bagus ya. Karena teman-teman nggak melihatnya secara panjang. Jadi kalau secara panjang teman-teman melihatnya secara weekly-nya ini ya. Tentu ini memberikan gambaran yang lebih jelas. Sekali lagi patokan time frame yang lebih panjang itu selalu memberikan pandangan yang lebih luas untuk teman-teman. Jadi itu patokan pertamanya. Nah, setelahnya detailnya kita bisa gunain daily chart seperti ini. Nah, daily chart ini sebenarnya menarik ya teman-teman. Ini memenuhi hukum bahwa ketika satu tren utama itu turun, tetap ada korektifnya ke atas. Tetap ada korektifnya ke atas. Ketika trennya turun, tetap ada korektifnya ke atas. Jadi major trennya tetap turun, ya, major trennya tetap turun. Kalau kita bikin channel ya seperti itu. Tetapi major trend tetap turun dan di dalam penurunan itu ada korektifnya ke atas seperti itu. Di dalam chart daily memang kelihatannya trennya seperti ini. Kalau di weekly-nya sebenarnya penurunannya hanya di area sini. Nah, seperti ini sebenarnya bisa menjadi peluang ya untuk teman-teman memanfaatkan area rebound seperti ini. Pasti ada saham yang angkat. Rebound lagi ini pasti ada saham yang angkat ya. Rebound lagi pasti ada saham yang angkat. Rebound lagi ini pasti ada saham yang angkat. Nah, yang angkat apa? Nah ini teman-teman. Sering saya sampaikan bahwa IHSG adalah pita jalan. Ada hijau-hijau seperti ini adalah area kenaikan. Dan kenaikannya ini tentu didukung oleh saham-saham penggeraknya. Nah teman-teman tahu. Di catatan saya sebelumnya yang dulu-dulu, kalau sektor itu kadang bermainnya tidak berbarengan ya. Kalau ada saham Pak Prayogo bergerak, kadang bankingnya turun begitu. Ketika bankingnya naik, saham Pak Prayogo gantian turun seperti itu. Atau ada juga saham-saham dari Telkom, dari sektor lain ya. Kemudian contohnya ada PANI, ada DSSA, ada AMMN, Bian bergerak berbeda dengan saham yang lain. Nah ini pintar-pintarnya teman-teman untuk menghafalkan saham-saham penggerak indeks ya. Movernya di sini. Kenapa? Karena biasanya bergeraknya nggak bareng dan itu saling bergantian menjaga market. Contohnya MMN, kemudian kadang sama TPIA seperti itu. Kalau hafalan saya biasanya kalau saham Pak Prayogo bergerak, itu satu grupnya bergerak seperti itu. Jadi istilahnya untuk mudahnya itu biasanya saya kumpulkan jadi satu ya teman-teman. Saya kumpulkan jadi satu, ada brand, kemudian BRP, TTPI, acuan, PTRO ini saya satukan jadi satu supaya saya bisa memantau lebih jelas seperti itu. Jadi sebenarnya ini secara sekilas menjawab masih bisakah kita cuan di market saham ya. Masih bisakah kita cuan di market saham. Nah kalau melihat ini pergerakan IHSG walaupun dia turun tetap ada kenaikan dan sekali lagi melihat lagi kepada saham-saham penggerak indeks bergeraknya tidak bergantian, ternyata saham-saham tersebut juga masih ada yang bergerak naik ya ketika marketnya turun. Ya memang overall seperti yang saya bahas tadi pagi bahwa sektor perbankan 6 bulan ini mengalami penurunan. Saya ingat itu dari lebaran tahun lalu om saya soalnya pegang BRI. Pas lebaran kita membahas BRI dan saya sampaikan waktu itu kan kemungkinan ada waktu itu seingat saya akan ada rilis suku bunga dan waktu itu inflasinya masih cukup tinggi, kemungkinan belum turun suku bunga seperti itu. Dan kalau nggak salah ingat inflasi di Amerika juga masih tinggi waktu itu sehingga saya berpesan kepada
om saya bahwa kemungkinan setelah Lebaran itu BRI-nya masih turun karena om saya posisinya adalah pegang cukup banyak. Jadi saya warning begitu karena om saya waktu itu sedang dalam posisi pegang banyak barang di BBRI. Saya sampaikan, saya masih ingat banget ceritanya itu di 6.000 ya, dia beli di 6.000 dan itu sekitar Maret tahun lalu. Itu adalah Lebaran dan saya bilang kemungkinan akan turun om seperti itu dan ini turun seperti ini. Baru kemudian saya nggak tahu ceritanya apakah dia sudah sempat jual di sini ya ketika dia naik atau sempat di sini average down dari 6.000 ke 4.000 sekian average down dan di 5.500 dia lepas atau bagaimana. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi bahwa overall saham-saham perbankan ini mengalami penurunan yang dalam. Ini udah saya bahas di pagi tadi dan potensinya juga sudah mulai saya bahas karena beberapa saham tersebut walaupun asingnya itu walaupun secara tren itu dia bergerak turun tapi ternyata saham-saham tersebut asingnya mulai masuk. Contohnya BBRI hari ini tebel ya, seperti itu. Jadi market tidak akan turun terus seperti itu sepanjang si asingnya ini udah mulai ngebeli. Nah, ini yang harus kita pantau. Ini saya bahas di sini teman-teman semuanya. Silakan cek dulu di video sebelumnya yang ini ya. Oke, terus itu tadi overall bahwa kita masih sangat mungkin untuk bisa profit di kondisi indeks yang sedang turun ya. Kondisi indeks yang sedang turun seperti ini karena di dalam setiap penurunan ada saja kelompok saham yang bergerak naik begitu. Oke, kesempatan kali ini pula saya akan ngebahas beberapa saham yang menjadi pantauan saya ya teman-teman. Ini kenapa saya bikin begini adalah supaya saya juga punya catatan saham-saham yang akan saya tradingkan besok supaya saya nggak salah. Saya tetap punya pantauan gitu loh. Jadi nggak tetap fokus. Saya pantauannya di mana gitu. Baik teman-teman bisa cek juga ya. Ini langsung saya spill aja. Ini saham-saham yang saya pantau ada ERA, MAPI, MAPA, PTRO, Indika. Tapi sepertinya kecenderungan saya ke Petrosi ya. Tapi lihat market, BNI, BBRI, BMRI, SSMS, Akra, Medco, MTK, ECMA. Oke saya tambahin, saya lupa. Saya juga ada pegang data sama wifi ya. Saya tambah dulu data, kemudian wifi. Teman-teman ini tidak semuanya saya tradingkan ya. Artinya apa? Artinya besok itu biasanya saya akan naruh dia di watchlist ya. Seperti ini. Terus saya pantau masing-masing begitu ketika market buka. Saya pantau di sini di market buka di watchlist, saya akan bikin watchlist dulu dan misalkan dia ada pergerakan cukup menarik biasanya dari sekelompok ini saya tulis misalkan saya tertarik antara Petrosi dan data begitu. Kalau data saya udah punya, Petrosi saya mungkin tradingan aja. Nah, di sini kalau misalkan saya butuh yang lebih detail, saya biasanya akan masuk ke sini Petrosi ya. Di sini dan di sini yang biasanya saya cek adalah asingnya. Apakah asingnya masih masuk terus? Apakah terjadi kenaikan volume? Kalau seperti hari ini Petrosi naik tapi volumenya kecil ya. Coba kita cek ERA. ERA naik dengan volume. Nah, ini termasuk seperti ini ya yang akan saya pantau. Jadi, baik kita akan kupas satu-satu deh. Yang pertama adalah ERA ya. ERA itu hari ini masuk ini. Masuk scanner saya ya. ERA masuk scanner naik dengan volume. Asingnya saya masih buang. Nih. Naikannya dengan volume. Oke, kita pantau dulu karena saya udah lama banget nggak trading ERA ya. Kemudian MAPI, MAPA. Kita cek dulu ERA sudah, MAPI. Ini MAPI udah naik cukup tinggi. Kemarin memang MAPI ini ada sinyal, ada doji ya, butuh konfirmasi dan konfirmasinya langsung ngebut hari ini. MAPI
Kita cek dulu volumenya gede hari ini. Volumenya gede hari ini, asingnya cukup sering masuk biru ya. Kemudian MAPA sekilas. MAPA asing masih net sell banyak ya. MAPA asingnya masih net sell banyak walaupun secara chart cukup oke, tapi saya pantau aja dulu. MAPA MAPI sudah. Petrosi Indika kita cek. Petrosi oke nih kalau Petrosi ya. Dia dalam kenaikannya mengalami retracement koreksi dan hari ini menutup gap down yang terjadi sebelumnya. Sebelumnya ada gap down di weekly-nya. Oke, Petrosi ini kan pernah naik dan stock split ya teman-teman, dan sekarang kemarin sempat ke 4.000 terus koreksi. Nah ini kayaknya termasuk stock split yang akan kembali ke harga awalnya, itu harga sebelum stock split. Makanya itu yang saya garis bawain untuk Petrosi. Jadi saya masih buying side di sini, tapi ya belinya tetap ketika ada koreksi. Begitu. Asingnya hari ini keluar untuk Petrosi. Kemudian Indika, asingnya masuk, tapi Indika saya lebih suka masuk ke Petrosi sih, tapi nggak apa-apa karena masuk scanner hari ini. Karena memang secara pergerakan juga sih oke sebenarnya. Nah, dia koreksinya dari klaster ini saja ya. Dari klaster ini teman-teman, dia koreksinya sudah ekstrim karena sudah di daily-nya udah sampai di MA200, tepat mantul dari MA200 itu adalah koreksi yang sampai target dia memang, karena break di 38 retracement, target ke 61,8, dan bagusnya adalah rebound dari 61 itu di 1495, targetnya kelewat ya 1605. Jadi ini sebenarnya oke banget ya. Cuman ada resistan di 1800-an untuk Indika. Oke, kemudian banking ya. Banking sebenarnya cuma lanjutan aja ya teman-teman. Banking is oke banget pokoknya banking. BBNI sudah saya bahas tadi, ini paling top ya. BBNI paling top. Ya kenaikannya target demi target kecapai ya. Yang merah ini 4.450 kelewat, 4.600 kelewat. Kalau seperti ini, maka target berikutnya adalah 50 retracement ya. 50 retracement udah kali ketiga ini ya. Berarti hampir kali ketiga. Maksud saya bukan 3 kali, tapi target pertama kelewat, target kedua kelewat kemarin atau opening hari ini. Dan hari ini head to head langsung ke 4.890, di mana itu adalah daily MA200. Nah, perhatikan teman-teman ya, MA200 di sini dia keluar, nanti apakah MA200 ini menjadi resistan ya? Karena kalau kita lihat di MA200 ini masih di bawah MA200, artinya apa? Ini barang secara fundamental lain dia masih di bawah ya, masih di area bearish zone. Bearish zone ya. Ini kita lihat dulu untuk asingnya masuk hari ini. BBNI, BBRI asingnya masuk tebel teman-teman, silakan dipantau terus. Ya memang sebenarnya seperti yang saya bahas tadi pagi, ketika asing sudah masuk ini adalah kemungkinan besar asing merasa ini sudah murah ya. Ini sudah murah, jadi asingnya mulai masuk. Kalau teman-teman yang belum punya mungkin ngikut aja gitu loh. Tapi sekali lagi, not a financial advice ya, bukan merupakan ajakan untuk membeli, karena kita di sini belajar bersama ya, belajar bersama begitu. BBRI, BMRI ada doji ya, naik ada doji, artinya masih ragu. Naik ada doji masih ragu. Ini tadi pagi udah saya bahas. Tapi di weekly-nya oke dia. Di weekly-nya oke. Bisa kembali ke atas 5.400-an lah saya bulatkan di situ. Oke banget juga. Ya, tinggal nunggu dorongan volume. Nah, kita tinggal lihat asingnya bagaimana di BMRI. Asingnya dalam 3 hari ini overall, 4 hari ini overall dia masuk ya. Kemarin yang paling besar. Sekarang kita cek BBCA. Asingnya masih dominan net sell ya, BBCA. Ini banking sekalian ya tadi. Oke, kemudian saya lanjut dulu
Breeze sih, Breeze ini tambahan aja tadi pagi soalnya saya bahas Breeze oke. Asingnya masih dominan masuk terus ya teman-teman, tapi saya nggak punya di sini. Oke, baik, berikutnya ada beberapa saham yang masuk screener saya teman-teman. Ada SSMS di mana asingnya juga cukup rutin, di mana asingnya cukup rutin, cukup dominan masuk. Secara chart ini masih weekly, ini saham trading saya sih sebenarnya. Cuman memang kemarin pergerakannya ekstra volatil dan kembali lagi. Jadi cukup berhati-hati saja kalau saya biasa tradingan di sini untuk ini barang ya. Terus kita cek dulu mungkin bid overnya cukup. Oh, saya nggak bisa lihat di sini bid overnya tebal atau tipis karena ini sudah closing market ya. Ya sementara ini barang masuk pantauan saya aja gitu. Saya udah lama banget nggak trading tapi cukup tertarik. Jadi biasanya saham-saham yang membuat saya tertarik adalah ketika dia naik tinggi koreksi. Nah ini koreksinya dalam. Seperti ini yang saya inginkan untuk fast trade aja. Seperti terjadi di Petrosi ya. Petrosi kan dalam juga. Cuan kayaknya juga iya aja. Cuan juga kayaknya juga koreksi. Nah ini masih saya pantau, saya belum masuk sama sekali. Oke, kemudian tadi apa ya? Tadi SSMS Akra Medco ya. Oke, Akra dipantau dulu saja ya teman-teman. Nah ini Akra dipantau dulu, kita lihat dulu beberapa yang masuk screener, pokoknya saya pantau dulu, saya takut miss begitu. Akra di bawah EMA 200 weekly, di bawah EMA 200 daily, jadi memang masih bearish zone. Untuk Akra asingnya masih dominan keluar ya. Asingnya masih dominan keluar, nggak apa-apa kita pantau aja dulu. Volume hari ini di atas rata-rata. Untuk Akra. Oke, kemudian apalagi tadi setelah Akra ada Medco, MTK, SCMA. Medco. Oke, Medco ya masih down juga, cuman Medco ini satu yang membuat saya memantau adalah asingnya cukup lama akumulasi ya. Dipantau dulu Medco. Nah kemudian ini MTK. Memang beberapa hari ini asingnya jualan, cuman MTK ini pelan-pelan bisa lewatin 500-an ya. Weekly-nya coba. Nah ini coba dipantau dulu deh, ini sepertinya akan parabolik ya. Ini beberapa saham ini saya lingkarin teman-teman ya, saya lingkarin. Saya bintangin, begitu artinya besok akan saya beri perhatian lebih untuk dipantau pas marketnya gitu. Oke, kemudian SCMA sempat saya punya, tapi saya cut loss ya. Waktu itu saya masuk terus di sini 200 terus koreksi ya. Cut loss saya nggak buyback, ternyata udah kembali lagi. Padahal sebenarnya udah cukup yakin aja dia akan kembali ya, cuman saya terlalu besar margin waktu itu, saya harus keluar gitu. CMA, MTK, keduanya masuk pantauan juga, mungkin akan tunggu koreksi untuk SCMA ya teman-teman. Kemudian tambahannya adalah, ini sering juga saya cekkan ke teman-teman adalah WiFi, tapi WiFi saya udah nggak punya, sementara di ini aja dulu. Dan data ini ya teman-teman ingat ya, sering saham-saham yang sering masuk pantauan saya adalah saham yang naik tinggi terus koreksi. Dan ternyata dia pelan-pelan ada perlawanan dalam 3 harian ini. Mungkin teman-teman yang ngikutin channel saya ya, channel di sini, ini mungkin tahu saya sering short ini, tapi sekali lagi ini bukan financial advice. Disclaimer on ya, artinya kalau teman-teman melihat video ini bukan ajakan untuk membeli, suruh untuk membeli ataupun menjual, ya mari kita belajar bareng begitu. Gitu aja teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Silahkan berikan komentar ya teman-teman, mau dibahas sama apa ataupun mau dibahas indikator apa seperti itu.
Mungkin video ini masih banyak kekurangannya, semoga bermanfaat gitu aja ya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Itu aja teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya.